Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah taklim yang semoga dirahmati, diridai Allah Ta'ala. Memuji dan bersyukur kita ala nikmatillah biqaulisan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi ja'alallahu fi kulli muslim. Kita diberikan nikmat untuk sama-sama thalabul ilm. Dan salam salawat dari bentuk mahabbat cinta kita pada baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan merefresh atau menyegarkan atau mengulang akan fikih datangnya bulan Ramadan. Sehingga tema kita marhaban ya Ramadan. Marhaban itu bukan asrokolan ya. Nanti kalau marhaban di asrokolan ini beda artinya. Ya, marhaban itu selamat datang, sugeng rawuh. Bahasa Inggrisnya welcome. Welcome toh, ganti. Welcome. Itu tulisannya welcome, selamat datang. Ya, tentu yang kita sambut bukan manusia, bukan pejabat, tapi syahrul Ramadan ya, bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan. Menanti-nanti atau tidak sebenarnya? Oh iya, aku tewas matur menanti-nanti. Aku rak nanti Ustaz, aku sekarang kok. Ya artinya semalah kalau kita orang beriman nunggu-nunggu. Ya, kesempatan untuk kembali beribadah, karena ibadah itu asalnya itu menggembirakan. Ya, ibadah apapun termasuk puasa juga menggembirakan, lebih-lebih ketika akan berbuka. Bes cerita sopo wae, mbok gudi kaya ngene arep buka mesti seneng. Ora ono nek buka kok sedih kok. Aku sedih ya buka, ora ono. Termasuk ustadz ya seneng itu. Ini ustadz juga masih manusia, jadi mesti seneng buka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita puasa? Jelas ya, karena puasa itu atau siam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah yang bukan sembarang perintah. Siam dari bahasa Arab soma yasumu sauman ay al-imsak, gitu kan. Soma itu artinya menahan diri. Ya, puasa itu imsak artinya ngempet. Ya, menahan diri, ngempet apa meneh ya? Yo. Yes, dikakal dan kawan-kawannya artinya itu. Artinya secara bahasa itu kita ngempet, tidak makan, tidak minum, tidak suami istri, ya semenjak fajar shadiq sampai tenggelam matahari harus disertai dengan niat. Ini penting ya, kata-kata harus disertai dengan niat. An-niyatu al-qasdu fi qalbi. An-niyat itu adalah menyengaja yang itu ada dalam hati. Meskipun toh kita masyarakat di sini
itu melafadzkan niat dalam rangka menguatkan hati. Bagaimana? Ya silakan. Nawaitu shoma ghadin an ada fardhi syari dikira aku ora apal kok piye. Aku yang ngimami ngapal ya. Monggo Bapak Ibu niat. Itu bagi masjid yang pakai niat nawaitu. Karena saya ngimami juga masjid yang tidak pakai niat nawaitu. Yaitu terserah takbirnya. Pokoknya ustadz sesuai dengan pesanan. Tapi pesanan sing apik, ojo pesanan sing elek itu. Ya, ini Bapak Ibu harus ada niat. Sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i itu karena memulai siam itu fajar shadiq itu ada jeda 10 menit. Silakan tes nanti ya ketika panjenengan dapat jadwal imsakiyah. Itu kan jadwal imsakiyah. Itu spare-nya 10 menit dari waktu imsak sampai adzan subuh. Ya, pertanyaan kemudian ketika kita seseorang tangine rodo telat, ya orang kawanan jam itu makan minum kok ada bunyi imsak terus ki apa berhenti? Tandu apa orang? Wah, aku orang ngajari lu itu. Terus kan ojo tandu. Ya, habiskan sampai selesai, segera bersih-bersih persiapan waktu sholat subuh. Apabila sudah azan tung, ya adzan Pak hitung pakai Allah Akbar. Allah Akbar ya. Nah, tung itu pakai ya kentongan ya. Itu harus berhenti. Ya. Yang di sini harus dikeluarkan di mulut. Kenapa? Sudah waktu adzan subuh. Kalau sampai ditelan ya sudah batal. Gitu. Tapi saya nyuwun sewu jangan sampai kita menyengaja ya berlambat-lambat untuk makan sahur. Ya, meskipun sunnahnya sahur itu diakhirkan, berbuka itu disegerakan. Maka ada istilah takjil. Takjil kita kan sering mengartikan makanan dan minuman. Takjil itu bahasa Arab ajal yu'ajjilu takjilan, artinya menyegerakan. Ya, meskipun dalam bahasa kita sering diartikan makanan dan minuman. Isra popo lah. Sementing orang segone, orang ngombini itu ya. Daripada takjil tapi orang apa-apa nih itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saking pentingnya demikian. Hal yang paling penting kita pahami di dalam pelaksanaan ibadah ini bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak suami istri, ya, tetapi yang paling penting adalah minal lagwi warafat. Minal lagwi warafat. Jadi berpuasa bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi juga harus menahan minal lagwi warafat. Malagwi sia-sia. Tura karo turu. Lho Ustaz, wong turune poso kuwi disebut ibadah. Bar salat subuh turu. Ya, tangi salat duha turu. Nang duha tangi ketho. Aku arek maghrib tangi akhirnya turu akhirnya. Tak kira bar maghrib turu karem nek turu reto jajan takjil itu. Tidak boleh begitu. Padahal dalil ketika orang tidur berpuasa, orang yang tidurnya itu saat puasa itu ibadah, itu hadisnya dhaif. Maka Bapak Ibu kita jangan beralasan aku kan mengibadah sedino turu gitu ya. Ya jangan. Beraktivitas sebagaimana normal biasa. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arafat itu berkata yang sia-sia. Tadi berbuat ini rofas, wala rofatha, ada kata-kata kotor. Maka yang paling penting juga dalam puasa diperhatikan, lisan kita juga harus dijaga. Penting sekali. Ya, jangan sampai kita tidak makan, tidak minum, tidak suami istri, tapi kata-kata kita menyakitkan. Menggibah, mengkerasani, menggosipi, padha wae ya wis DKK lah dan itu termasuk larangan. Marah-marah, esmosi, nesa karo nesu. Nang guyu-guyu je rada mending iki nesa karo nesu. Ya, ini termasuk larangan juga. Agarnya yang didapat bukan hanya pahala tapi hanya didapat lapar dan dahaga. Ini ikhwan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga harapannya mohon maaf, tahun ke tahun ibadah kita tuh semakin meningkat. Ojo ajek podo kaya ngono dhisik. Ini yang pertama. Kita harus memahami itu.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal yang penting juga kita perhatikan adalah kita membuat target. Target besok target. Ya, target itu sesuatu yang tidak kita capai. Hidup itu harus memiliki tujuan. Sampai tujuan apa? Alah, Pak, orang yang gulundung wae, esok tangi turu, ngobar kerja kesel yo, turu mangan wah, kuwi mangestu kuwi. Mangestu mangan karo cetak-cetake. Urip kok ngono iki piye? Ora beda karo kewan. Jangan, manusia harus punya target. Ramadan harus ada target. Catat target. Saya Ramadan tahun ini harus khatam 2 kali. Ditulis, dibuatkan garis itu kan. Nah, nama Parwoto, target, khatam, titik-titik rasa tak cetak kayak puisi gini. Untuk aku riak itu. Ya. Terus dibuat garis hari pertama, juz 1, juz 2, juz 3 sampai berapa juz. Nanti selesai tanda tangan sendiri, ora usah dimintai tanda tangan Gusti Allah. Wah, mau selesai tanda tangan. Pokoknya tanda tangan diri, jujur dengan janjinya sendiri. Hari kedua sampai nanti hari terakhir itu target semua sudah dikerjakan. Tanda tangan sendiri. Istri dibuatkan target oleh suami. Halo suami, atau calon suami, mana calon suami ngaco? Aja dur-dur. Aku ngerti yo, itu bocoran. Ya. Tinggal tunggu undangannya saat ini saya. Kok orang undang-undangan berarti buruk. Jadi dibuat garis-garis begitu. Ya gitu, oke. Suami membuatkan target untuk istri. Nanti dicek. Oh, Bu, sampean ini kurang jus sedino iki ya dioyak. Ya. Kenapa? Nanti kalau sudah selesai akhir-akhir Ramadan itu biasanya ibu-ibu kono itu sibuk karo urusan dapur. Ibu-ibu kono. Nah kene podo ya mungkin 1 2 3 4 lho kok podo. Orang Aceh. Nah itu ditempel. Orang Aceh gitu. Iya, kan biasa gitu kayak. Kita itu sergap darus itu di hari-hari pertama. Kok nah hari-hari 10 terakhir itu darusnya lari. Kenapa Ustaz? Sibuk buat kue. Perasaan buat kue pesen wae dadi gitu. Jangan sibuk bikin makanan. Sibuk belanja enggak usah. Sibuklah kita untuk ibadah, mengejar target membaca Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu, 2 target seperti itu. Iya. Akhirnya karena syahrul Ramadan itu syahrul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman kana syahida minkum falyasum. Sampai ila akhir surah. Ayat 185 surat Al-Baqarah. Bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran. Saya tanya, turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Atas ke bawah. Jadi Quran itu turun dari atas ke bawah. Kita sering memperingati dengan peristiwa nuzulul Quran. Ya, itu bulan Ramadan. Artinya Ramadan harus berbanyak membaca Al-Quran. Jangan malah ora podo wae. Nyun sewu tak percaya silakan cek. Ya. Itu di sebelah barat Terminal Mangkang. Ono sing pernah lewat kono. Aku pernah lewat toh. Mas, mampir Mas. Blais aku. Ya. Ono jek urang cetha. Sing ngomong ngono ki cewek. Mas, mampir Mas. Layu. Ya. Itu libur nih kono. Libur, tidak menerima order. Kenapa? Ngaji darus, Bro. Oh, ini masjid kono darus. Kok bar Ramadan buka lapak meneh. Obral, murah meriah. Iya. Nah, untuk bilang pinter. Menurut jera cetok, saya celek-celek jo ngerti. Iya, sebelah barat Terminal Mangkang. Dulu saya pernah lewat sana karena saya ngisi di Kendal, Bapak Ibu. Iya, jadi rodo pengalaman lewate. Nah, ini fakta. Wong yang kayak gitu saja mereka darus toh apalagi kita kan begitu itu ya. Ya, makanya Ramadan harus pasang target untuk khatam minimal kelas kita itu 2 kali khatam minimal. Gitu. Ojo podo karo selain Ramadan, bande wajus di luar Ramadan. Kalau Ramadan harus one day 2 juz. 1 hari 2 juz. Sehingga nanti selesai 1 Ramadan bisa khatam 2 kali. Gitu. Ustaz, saya sibuk. Jangan bilang sibuk, kita tuh sifat. Sifat ya. Si bapak-bapak semua tau.
Iya, orang no sibuk-sibuk ibu-ibu. Ya. Kalau kita sudah berkeyakinan madep mantep Bismillah, insya Allah Allah kasih kamu. Tapi nak wes piye banyak alasan, banyak apa ya, uzur, nggak bisa. Ya harus Bismillah bisa. Ini Bapak Ibu, karena dengan Quran itu asyamu wal Quranu yashfanil abdi yaumal kiamat. Bahwa Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat pembela kita di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita melalaikan membaca khusus di Ramadan. Nah kalau yang belum bisa ikut latihan. Banyaklah sekarang metode bisa baca. Nggak usah malu. Belajar itu tidak ada kata malu. Tua tetap harus selalu belajar. Ya, kan begitu, minal mati lalati, dari buan sampai masuk ke liang. Latih itu belajar terus, tidak boleh gitu. Apalagi membaca Quran itu dijamin Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan pasti kami beri kemudahan untuk orang itu bisa membaca Al-Qur'an. Nah, dulu saya ikut pelatihan itu apa namanya, Sakifa. Nama saya Parwoto. Nama saya Malarosa. Kata wajah toko sofa ada bahaya wi. Amsilat apa Sakifa, silakan. Nah nanti dipraktekkan. Ya Bapak Ibu gitu ya. Ini baca Quran. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan, mari kita membuat target pula selain membaca Quran, selalu hadir sholat tarawih berjamaah. Saya menyebut sholat tarawih berjamaah di masjid atau di musola. Saya sholat tarawih Pak Ustadz, tapi jam 3 di mana? Di rumah sama siapa? Sendiri. Nah, enggak mas, kenapa? Meskipun hukum, tapi jangan tanya gini, Ustadz itu hukum sholat tarawih apa? Sunnah, alhamdulillah sunnah Ustadz, ora wajib. Lho ora wajib. Nah aku wajib kan dosa ninggalke. Nah aku ninggalke sunnah kan ora dosa. Akhir orang sholat tarawih. Wong sunnah iki lakoni ganjaran tinggal ora. Akhirnya ngono terus. Aduh kan begitu. Ya jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung masih diberi kesempatan untuk sholat tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Yang waktunya karena khusus Ramadan itu diajukan sing biasa sepertiga malam terakhir, diajukan setelah sholat Isya, itu pun berjamaah. Dalili di Ustaz, ono dalili. Man qoma ma'al imam hatta yang shorifa, barang siapa yang berdiri bersama imam, maksudnya bukan berdiri sampai imam, berdiri sholat berjamaah bersama hatta yang shorifa sampai selesai. Sampai witir rampung. Iya. Dulu saya ketika belum mengkaji dan mendalami hadis ini, ketika taraweh kan ada nih model taraweh 2-3, tetapi nanti di 8 rakaat ono kultume. Bal kultum selesai jamaah bubar. Sing ijeh niku ono imame karo muadzine. Iya. Menyelesaikan 23. Itu dulu saya ikut pulang. Tapi sekarang begitu mengkaji dalil itu, saya tetap selesai 23 ngimami sampai selesai 23. Sampai jam berapa Ustaz? Yo setengah 9 malam. Ya. Orang subuh yo. Ya. Masjid Agung Jawa Tengah itu tarawihnya 23 rakaat. Selesai jam 9 malam. Silakan nanti ke sana. 1 malam 1 juz. Saya punya jamaah cerita Ustaz. Kemarin saya sholat tarawih di Masjid Agung, alhamdulillah, ya excellent. Tapi Ustaz besok aku kapok. Lu kok kapok? Lah suwe orang barbar Ustaz itu. Lu jam 9 malam kok. Ya, imamnya kuat, sing jamaah sing. Iki ngrasani imam ora ruku-ruku mesti maca. Lu kira ngrungokke ngene. Saya penasaran betul ya. Sekitar 7 tahun yang lalu lah, saya ada waktu kosong itu ingin merasakan seperti apa sholat tarawih di Masjid Agung. Betul, pertama penuh 3 sop, kan jauhan lebar gitu, 3 sop. Tapi begitu 8 rakaat tuh sepi, separuh sop. Lu balik kabeh sepi itu ya. Tadi parkir penuh, begitu pulang parkir sepi sana itu. Itu nggak boleh gitu. Kalau panjenengan ingin 8 rakaat, carilah masjid yang 8
rakaat. Tapi kalau panjenengan 2-3 tetap selesai bersama. Kenapa? Kutiba qiyamul lail. Maka seolah-olah orang yang selesai sholat witir bersama imam tercatat seolah-olah sholat sunnah semalam suntuk loh. Saiki sapa tes-tesan di antara kita. Orang mangan, orang turu, orang ngombe sholat barisak sampai subuh. Tak ora wonge tak edi 1 juta, aku nggo 1 juta. Sing sapa kuat, sesuk daftar ning aku, tak jamin ora kuat. Mesti ndang peteng mules, ndang ngombe, ndang ngantuk mesti itu. Aman, begitu 1 juta seutuh. Iya, enggak mungkin, tapi dengan tarawih berjamaah itu seolah-olah sudah sholat malam semalam sholat sunnah, tidak ada imam. Ini cara Allah melipat-lipat gandakan pahala. Alhamdulillah. Senang apa senang? Saya mohon maaf tidak mempermasalahkan jumlah rakaat tarawih. Mau 11 silakan. Sin 11 itu ada 4 4 3. Ada begitu toh? 4 4 3, 4 4 3. Silakan. Ada yang 2 2 2 2 3. Ada yang 2 2 2 2 2 1. Ada yang 2 2 2 2 2 2 2 2 sampai 10 kali tambah 21. Berarti 23. Silakan. Neng catatan saya hendaklah dikerjakan dengan tumahnina, dengan khusyuk, dengan tenang gitu. 2 3 enggak apa-apa, tapi kerjakan dengan tumahnina. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tarawihnya 23. Itu pun beberapa sip pertama badal isya, sip kedua nanti jam 2 malam. Iya, neng kono, ya, neng Masjidil Haram. Bapak Ibu, jadi jangan permasalahkan, tidak perlu waktunya kita memperdebatkan jumlah tarawih. Ya, kalau bisa diminta karena ada masjid yang 2 3 silakan 2 3. Atau 11 ya silakan tapi jangan balapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Aminnya ora itu dodo. Amin ngono tok. Lho aku yo ngalami kok. Loh, lah mula kuwi saya itu ingat. Teng yo, ning nyon sewu. Lagu sholat mau balapan pas akan katame sholat. Lah ini nyon sewu nanti. Saking katame apale sholat wis ora usah diwaca kabeh. Diwaca depan, tengah karo akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin mun ngerti-ngerti. Macane ora kul huwallahu akbar. Kul huwallahu akbar, ora kul wahad. Nah, kul wahad kan al-ikhlas itu. Kul huwallahu akbar. Kul huwallahu akbar. Wah, ini jangan gitu. Ya. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lagi balapan sab-sub. Lu saya ngalami, saya waktu itu mohon maaf ngisi iftar di Kendal sama anak saya, pulang isya sampai makan. Karena sudah isya saya mampir ke masjid. Lah salate buanter itu. Ayo balik kenapa ya? Salate buanter salat dhewe ning omah wae. Sudah enggak kuat itu. Anggek ngene Allahu Akbar. Lagi piye? Astagfirullah. Iki isih urip ya wonge mungkin ya, daerah Mangkang gitu. Artinya apa? Akhirnya setelah Ramadan yang didapat ya cuma capek. Cuma kesel, janganlah eman-eman. Ramadan ditunggu-tunggu, ternyata begitu Ramadan hanya dilewatkan begitu saja, janganlah. Ya saran saya mohon maaf, boleh sah saja kita mencari masjid yang ya tumaninah lah. Tidak dekat tidak apa-apa, jauh kita cari. Nah ditanya, Pak Di, sampean kok ora jam kene? Aku boleh sing rada khusuk gitu. Lah kene apa ora khusuk? Yo nilai sendiri gitu. Jangan kita menilai. Monggo jenengan nilai sendiri saja. Saya tak cari yang yo rada pelan lah, ojo banter. Kita nggak usah menghakimi, silakan mereka kan berpikir gitu ya. Karena sholat itu bukan untuk balapan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi saya suwun untuk Ramadan tahun ini mari kita perhatikan sholat tarawih kita. Ya. Tapi jangan Bapak Ibu mohon maaf tarawihnya dikerjakan subuhnya di ini kasus itu. Ya. Waduh ada tarawih jam 2 malam. Wah, keren tuh. Bar arep subuh malah turu. Akhirnya subuhnya bangun setengah 6. Wah sepi wah balik itu. Orang di masjid itu. Ya.
kaum bangsawan, tangene do kawanah gitu ya. Jangan itu. Jadi wajib itu harus dinomorsatukan. Jangan sampai sunnah dikerjakan, wajib ditelat-telatkan, jangan. Ya, maka kita harus penting perhatikan. Tidak boleh juga sholat isya-nya di rumah, ikut tarawihnya di masjid. Jangan. Yuk, paket sholat isya di masjid, tarawih sampai selesai bersama imam, witir di masjid. Yang terjadi biasanya tarawihnya selesai, tapi witirnya sedih. Jangan. Lihat tadi saya gimana Ustaz, mau sholat lagi, silakan. Sholat lagi jam 2, jam 1, jam 3, silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak ada witir lagi. Penting ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ya berkeyakinan wah aku tak witir di rumah. Kenapa? Witir kan sholat penutupan. Loh, ngono. Sholat penutupan itu artinya sholat yang dikerjakan tadi bersama imam. Kalau sudah sendiri di rumah itu hanya boleh tahajud tanpa witir kedua kali. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya suwun Ramadan tahun ini harus berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Berikutnya Bapak Ibu adalah kesempatnya kita perhatikan pula untuk apa? Untuk saling berbagi. Saling berbagi. Apa yang diberbagi? Tentu makanan dan minuman. Oke. Contohnya apa? Dengan kurma. Oke. Tes-tesan ono kurma sak piring, gorengan telung piring. Lho kok dunggusu kan iki piye? Iya. Lho sunahnya kan makan kurma loh. Sunahnya makan kurma, tapi faktanya kita sunahnya makan gorengan. Ono sing nyebut Ustaz, sunah makan kurma, wajib makan gorengan. Tapi sing gawe dalil sapa kowe? Kok gorengan dianggap wajib? Saya itu sampai heran loh, orang beli gorengan sampai inden loh. Itu inden itu jam 3, jam 5 wis nitip duit. Padahal aku nitip di 20.000 tak jiko main maghrib. Inden itu. Wis hebat tenan itu. Inden loh, gorengan yang seinden. Iya, ramai sekali. Padahal Bapak Ibu harusnya menjelang-jelang buka itu jangan sibuk ngurus gorengan. Ya, malah saya cerita Ustaz. Gorengan itu wajib kok. Nah kurma hukumnya kan sunnah, jadi harus mengutamakan wajib, mengakhirkan yang sunnah. Sekarang mulai dalil-dalil lo diwi ya itu. Angel men. Ya. Angel tuturamus. Padahal kan jelas ya. Hadisnya jelas, kita tuh mesti hafal hadis itu. Iya, Nabi itu berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih ada airnya kayak basah gitu Kalau nggak ada rutop, tamer itu kurma kering yang kita bisa dapatkan di sekitar kita. Ya, yang terakhir air putih. Coba ini kita sama-sama renungkan. Ya, Nabi itu sederhana sekali bukunya. Kita ini kurma, air putih, es teh, cinco, cola, es dawet, wih sekali duduk itu. Ya. Ini balas dendam, ini puasa balas dendam itu ya. Akhirnya arang maghrib ya Allah, astagfirullah. Rasa obah ya. Jangan ini saya suwun jangan puasa kita balas dendam, jangan eman. Ya sekali dua kali. Ustaz ki jaim Ustaz ora jaim anane iki tak ombe iki. Ora macam-macam Ustaz. Rasa Ustaz disediake macam-macam, isin Ustaz kok macam-macam, sak gelas wae. Iya. Artinya apa? Ustaz juga harus memahami, mencontohi jangan sampai makan bermacam-macam. Maka niat puasa itu disebutkan man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini apal hadisnya. Yang paling penting kita tekankan adalah imanan wa ihtisaban. Karena iman dan ihtisab itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa siam kita itu semata-mata karena Allah. Jangan sampai salah nih niat. Contoh, Pak sampean kok poso? Aku geni reto. Ya, apalagi saya beras. Lho kene podo to beras larang ya. Podo yo. Indonesia ya. Oh podo. Kuwi Indonesia itu. Ya. Ndak ada kok poso niat irit. Jarene sapa? Poso malah tambah
ngorot, ngirit ngorot. Ngorot itu maksudnya tambah banyak pengeluaran. Nggak boleh puasa. Niatnya kenapa? Diet. Iya. Terus sampean puasa, aku rada kuru. Iya. Lah kok bar puasa Ramadan selesai Syawal lemu meneh. Tidak boleh niat karena tidak boleh karena niatlah karena kamu puasa hanya mengharap pahala dari wong dene kok ada orang siap kok ada efek samping, kok efek depan, kok efek belakang ya? Efek samping lah. Jadi ada efek depan, efek samping. Kok ada efeknya agak berkurang berat badan itu karena memang sunatullahnya demikian. Tapi tidak ada niatan orang berpuasa gen kurus, tidak ada. Ya. Bapak Ibu kalau ingin agak berkurang berat badan kita, mohon maaf, itu pola makan kita itu sehari 2 kali. Sarapan jam 10, selesai makan tit jam 4 sore. Sopo sing kuat ngaco. Ustaz, aku tok coba ngeleh jebule yo. Nek pengajian bloyor aku. Lah isi gitu ya. Oleh iki, tekan omah iki kok, malah tekan rumah sakit ya aku. Sarapan itu jam 10. Ya. Lah dari pagi itu enggak boleh makan apapun kecuali minum putih. Ya. Sampai jam 10 nanti makan selesai jam 4 sore. Lah kita kan enggak, apalagi kalau puasa, maghrib ngombe gitu. Mangan bar maghrib, engko bar tarawih mangan, arep turu mangan, ae sahur mangan. Sedina mangan ping 4. Wah, astagfirullah. Wih ora. Padha ora poso itu, hanya mengubah jadwal makan dari siang menuju malam, jangan gitu. Jadi Bapak Ibu, itu kalau kita perhatikan betul-betul meskipun sumutase hadisnya itu hadisnya dhaif. Iya. Berpuasalah kau akan menjadi sehat. Tanpa ada hadis sebenarnya orang berpuasa itu bikin sehat karena mengurangi beban tubuh kita untuk mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi kesehatan itu karena makanan dan minuman yang kita masukkan ke tubuh kita. Iya. Ada ini gak meden-medeni loh. Ini kejadian fakta dan nyata loh. Ada jamaah saya di daerah Sporlan, Sporlan itu tambah loro ke tempat. Itu setiap sore itu ibu-ibu itu pasti beli gorengan 20.000 tiap sore. Nah, ketika suaminya tidak beli gorengan malah jadi tukaran. Pak, sampean lanang ora tresno karo bojoku kowe gorengan 20.000 ora mangkat. Padahal yo duitku dhewe. Malah bojone sing kakung sengeni. Akhirnya apa? Itulah laki-laki. Lebih baik ngalah. Itu saya ngalah. Jadi kan yo ngalah, Pak. Ngalah ojo tukaran. Kenapa? Dibantah pun tidak menyelesaikan masalah. Tak ajari yo sing durung nikah kuwi, ojo tukaran karo bojo. Laki-laki sepenting ngalah demi keutuhan rumah tangga. Sapa sing nikah? Tak ajari nikah ngono ya. Ojo gelut terus. Lanang wedok tukaran terus. Lanang itu ar-rijalu qawwamuna, pemimpin dalam rumah tangga. Duduk. Ini wayang. Maksudnya ini laki-laki tolong jangan otoriter. Lanang yo ngono ning aja terus sak menang-menange dhewe ngalah. Dia ngalah bukan berarti tetenan nggo bengi. Ojo terus cah cilik jodoh mudeng gitu. Itu akhirnya apa terjadilah dia itu kolesterolnya tinggi. Iya. Kolesterol tinggi akhirnya stroke. Ya karena tensinya itu tinggi. Ya kenapa? Itu tiap sore makan gorengan terus itu ya. Ini yuk kadang sama kalah lah. Ini Bapak. Karena makanan yang dimasukkan ke tubuh itu sangat berpengaruh. Maka saya suwun, marilah kita hari ini mencoba untuk memperhatikan makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu ya. Ya, karena kadang-kadang salah membiasakan makan itu akan berakibat fatal pada kesehatan. Kreatif dia. Bikin perkasa. Ekstra jus, bikin jus setiap saat. Terus no bro, tutuk no. Waduh Ustaz, aku kadung tuku krating ekstra jus. Ndak, saya ingatkan, yo ngombe ning ojo tiap malam ngombe terus ekstra jus lah. Tiap malam tuh ada jamaah itu minumnya apa? Es teh. Iya. Kalau enggak es teh, es sirup tiap malam. Akhirnya beberapa bulan kemudian kena diabetes. Iya. Duh, Ibu janganlah, kita perhatikan makanan kita. Iki terpaksa saya minum karena kadung ning ngarep. Ya.
Ya besok kalau misalkan saya di sini diundang lagi putih ora apa-apa. Karena saya aliran putih Bapak Ibu. Ustaz tak putih ora apa-apa. Putih itu ya sehat. Ya ini kadung tak ombe tak entek nopo gitu. Ini contoh ya, saya mohon maaf, ini makanan sangat berpengaruh. Maka puasa itu adalah kesehatan yang cara Allah perintahkan pada kita. Coba kalau kita ini makan sembarang tanpa ada kendali, ya, halal haram tidak dipedulikan. Yang terjadi kita akan binasa dengan makan kulu wasyrabu wala tusrifu. Kan begitu ayatnya di surah Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Adam, ambillah pakaian yang bagus yang indah saat kalian berangkat ke. Jadi bapak-bapak yang namanya ke masjid itu pakaian yang bagus. Ya, ojo nggo kaos. Kaosnya gambare rasa cetho itu. Ya, jangan. Wis yo sing wingi 01, 02, 03, 00 yo. Yo jangan permasalahkan. Rampung yo, rampung. Sing wingi kok caleke kalah, yo tetep sholat. Jangan kalah ora gelem sholat. Lah kenapa? Stres kirim ke rumah sakit jiwa. Ya. Biasa wae, karena kalau orang sudah memikirkan akibatnya harus siap. Ini Bapak Ibu. Artinya kita kembali tadi. Kembali kepada hakikat kita ini siap. Hakikat kita siap. Makanan minuman silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Ya, lebih-lebihan itu gimana? Lebih-lebihan itu sampai kita nggak bisa napas. Ambekane sesek. Wah, Ustaz tak ngerti. Yo kira-kira ngono lah. Arep turu ngluntang rono, gluntung rene, gluntung rono. Keroke nggawa siwur apa nggawa keroke nggawa centrong, nggen medun. Ya lekaran bahasa Jawa kayak nggak nyaman itulah. Ya, jadi jangan kita berlebih, biasa aja. Makan secukupnya, jangan berlebih. Itu selesai. Ini Bapak Ibu. Makanya siam itu bukan hanya sekedar selesai fikihnya. Yo fikih pasti bisa kita. Tapi hal yang penting dari esensi perintah siam itu adalah bisa menahan hawa nafsu. Maaf Bapak Ibu, manusia pasti punya hawa nafsu. Orang nikah itu pakai punya hawa nafsu. Suami istri suami itu pasti punya. Orang nikah, kan ono, aku nafsu. Orang duwe nafsu, itu berarti laki-laki perempuan tidak normal, udah di nafsu. Iya, meneng we, dijauh-jauhin meneng itu nggak punya nafsu, tapi Islam menyalurkan dengan cara syariat. Apa itu menikah? Itu cara syariat. Manusia yang beriman itu diikuti atau mengatur dirinya dengan syariat. Nah kalau nggak punya iman nanti seperti hewan, sak gelem-geleme, ono jago ngoyak babon. Ngoyak babon kono carane ning Islam. Ya ora oyak-oyakan. Ya. Kenapa ya ada istilah kumpul kebo, ora kumpul jarang, kumpul kebo iya. Ora kumpul jarang mau kumpul apa ya. Nah ini ada nafsu makan itu diatur, tidak boleh sembarang makan. Itu siap. Jadi Ramadan itu luar biasa. Berkahnya Masya Allah. Dengan Ramadan ekonomis umat semakin hidup. Ya, ora percaya tes-tesan sing biasane dodol laris Ramadan dodolane laris itu berkah Ramadan. Iya. Ini. Iya. Wes saiki dodol apa wae mesti laris itu. Iya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkahnya Ramadan yang sangat besar seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di Ramadan itu malam yang sangat kita nanti-nanti. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sekitar 83 tahun lebih lah. Ya. Ketika Rasulullah ngendika ada orang-orang Yahudi dulu ibadahnya itu tahunan, ibadah tanpa putus. Ibadah tanpa putus. Sahabat itu iri, kok ada ya dulu ya Rasulullah. Manusia kok kuat ibadah. Akhirnya Allah turunkan surah Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu soal qadar. Malam kemuliaan.
Malam di mana Allah turunkan satu malam itu dari malam itu mulainya Isya sampai subuh. Berapa jam? 9,5 jam. Itu selesai, itu puncaknya itu. Ya, puncaknya malam Lailatul Qadar 9 jam. Itu yang kita tunggu selama setahun. Haji Bapak Ibu itu hanya 6 jam dari duhur sampai maghrib pada tanggal 9 Dzulhijjah, tapi di Arafah. Itu haji, Al-Hajju Arafah, puncak haji itu ada di Arafah. Itu antrinya untuk bisa berangkat sana itu berapa tahun? 20 tahun. Teman saya daftar itu berangkatnya 2035. Naik Syahurib Pak Ustadz jari ini. Ya tak dua ke Syahurib saya sehat toh. Ya, 2035 ini baru 2024. 11 tahun lagi ya Allah. Saya suwi Pak Ustadz. Sekarang umurnya 50 tahun. 50 tambah 15 nanti 65. Ya wes. Itu tapi puncak haji hanya 6 jam. Sama dengan tadi Bapak Ibu. Puasa itu puncaknya ibadah yang paling kita cari Lailatul Qadar. Lebih-lebih malam-malam ganjil. Cuma masalahnya Pak Ustadz, besok itu awal Ramadan kelihatannya berbeda. Sing menurut saya ganjil, menurut Ustadz Zainal genap. Ya, tapi Ustadz ya wes keyakinannya sendiri. Neng curi, uri tuh gini, pas ganjil, wame masjid, Lailatul darus jam jige turu jam loro tangi, sholat darus Lailatul Qadar 21, 22 libur izin. Kenapa? Genap Pak Ustaz. Turu. Lho kowe wong ibadah kok wong dagang iki lho ya. Jangan Nanti 23 begitu lagi. Wah, penuh masjid. Bapak Ibu, ini zaman sekarang itu ndak ada orang iktikaf itu kena tarif, betul? Iktikaf sekarang itu full service. Wah, keren lah. Orang-orang mangan, ngombe semuanya gratis, termasuk laundry bareng lo gratis. Ngono gitu. Ya Allah, berat itu. Ya, apalagi kalau turun di masjid, ono alasane we, jan masuk angin, jan gatel, jan raso turu. Ini Bapak Ibu ini. Nih ojo, kita ini tidur di masjid, terus akhirnya diusir sama takmir. Kenapa? Dilarang tiduran di dalam masjid. Dan terus turun di Pak Ustaz, turun yang teras. Neng masjid saya tunggu turu. Yo kalau nggak boleh tidur, masjid harus menyediakan tempat tidur. Kalau tidak boleh di dalam ruang utama. Kenapa jangan sampai takmir ngusir karena nggak boleh itikaf, kon turun yang teras. Wah, nolong somen gitu ya. Ya Allah, cari masjid yang bisa dibuat tidur. Ya, karpetnya tebal, ada AC-nya, makan minum free. Ya, silakan masjid ada masjid seperti itu. Itu Bapak. Kalau toh tidak 10 hari terakhir, kan Rasul itikaf sudah terakhir, kita ambil yang malam saja, karena mungkin siangnya masih kerja. Boleh. Artinya apa? Kalau toh tidak bisa semuanya, jangan sampai kita ketinggalan semuanya. Mana yang bisa kita kerjakan? Meskipun bisanya hanya malam. Itu Bapak Ibu. Ini pesan saya. Karena mumpung masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang ditunggu-tunggu oleh kita. Ya. Karena disitulah ibadah itu dilipat-lipatkan seolah-olah kita hidup 1000 bulan, 1000 tahun lagi, 1000 bulan, 83 tahun. Ini Bapak Ibu, ini yang penting kita sampaikan. Terakhir pula Bapak Ibu, untuk Ramadan ya perlu kita perhatikan adalah berdoa. Ya, kalau kita biasanya doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Itu apa lah? Mungkin pujian Allahumma barik lana fi Rajab. Usah tok pinter ngono, ya memang. Ya, tapi kan aku ora praktek gitu ya. Ada lagi doa dalam kebiasaan salafus saleh, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu minni mutqabilan. Itu doa salafus saleh. Allahumma ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Ini sampaikanlah kami semua di bulan wa sallim li, dan sampaikanlah untuk Ramadan. Jadi ditegaskan sampai 2 kali.
Ya, tentu kita Ramadan sehat walafiat lahir dan batin. Kenapa? Ada orang sehat lahir tapi nggak sehat batin. Wong ihan, maihan, ya stres. Maka orang yang sedang stres, orang yang pingsan tidak wajib puasa. Yang sehat-sehat gini yang wajib puasa, yang wajib siap. Gitu nih Bapak Ibu nih. Wa tasallam minni mutqabbilan, ya Allah terimalah amal ibadahku setelah Ramadan. Jadi salafus saleh itu sangat berharap agar amal ibadah yang dia kerjakan di Ramadan, berjibaku, kurang tidur, capek, lelah, itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah kelihatannya banyak tapi zong. Ustaz ngerti zong barang ini. Zong kosong. Ternyata di akhirat pahalanya tidak ada. Coba kan eman-eman. Ini Bapak Ibu, makanya kita berdoa agar kita sampai di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita ini amal ibadahnya diterima Allah. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar dipertemukan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, biasanya ada berhari raya. Ya, silakan. Ya, menyambut gembira, tapi jangan sampai terbalik. Ya, meh Ramadan sedih, meh hari raya seneng. Kalau salafus saleh dulu salafus saleh dulu itu meh Ramadan tuh seneng, begitu hari raya biasa saja. Ya. Karena kebiasaan kita hari raya itu seolah-olah semuanya dihabis-habiskan. Teh hari entek iki, bulan Juni entek iki, seolah-olah besok tidak ada hari lagi, habis semua. Jangan. Ya kita lah sing untuk THR itu, Ustaz, baju saya XL, Ustaz. Aku cerita tok karo Ustaz Dena XL. Emang dene ono kiriman tak tompo. Iya. Itu kan begitu. Jangan sampai dengan saya bajunya L, sesak. Ya. S apalagi anak saya itu ya. Ya XL lah gitu. Aku ora njaluk lho, ndak njaluk Ustaz. Hanya cerita wae ngandani. Begitu loh, nak jaluk kan betul itu mungkin. Jadi Bapak Ibu begitu kan. Harus kita gembira. Kenapa? Dengan hari raya kita sudah selesai. Itu kemenangan. Ini Bapak Ibu. Kemenangan apa? Allah memudahkan kita melaksanakan Ramadan dengan sempurna. Fisik kuat, ibadah kuat, gagah, tapi kon poso ora kuat. Aku mahal. Ini dokterku rentok kosong ya. Walesan terus itu. Ada gagah gede. Bapak Ibu, urusan ibadah itu bukan karena kuat, urusan ibadah bukan karena ibadah, tapi urusan ibadah karena maunah pertolongan. Oh, itu yang harus kita pahami. Loh, kita ini taklim ke sini, apa ono omahe sing cedak-cedak? Mesti omahe kan jauh-jauh toh. Ya, paling satu sapa ngacung mau. Aku ngacung ben mau. Itu karena mau Allah, tanpa pertolongan nggak akan bisa hadir ke sini. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kembalilah, tidak ada kekuatan apa yang kita miliki kecuali itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jam berapa Ustaz? Sampun nggih. Ya, kira saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sadar batin kembali bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah di dalam mengerjakannya. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini no question ya, tanpa pertanyaan ya, karena sudah isa. Billahi hidayah wa da'wana. Kita dengan hamdalah kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.